Baik, lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Dari seluruh pembahasan tentang pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi tim berdasarkan teori dan diskusi kelas. Nah, saya memilih elemen yang paling penting yang akan saya masukkan untuk merancang program pelatihan guru atau kepala sekolah di daerah saya adalah pendekatan reflektif dan kolaborasi dalam integrasi kearifan lokal di dalam kurikulum. Nah, mengapa elemen ini penting bagi saya? Karena kalau kita ingin melihat pendidikan terasa dekat dengan kehidupan peserta didik, maka pendidikan itu harus punya akar, yakni budaya lokal. Ada 4 alasan utama mengapa pendekatan reflektif dan kolaborasi ini sangat penting. Yang pertama, kontekstual lokal itu adalah kunci untuk integrasi kearifan lokal dalam menciptakan pendidikan yang relevan dan kontekstual dan berakar kepada nilai-nilai budaya masyarakat. Nah, di sini tanpa pemahaman budaya lokal, tentu saja kurikulum bisa terasa asing. Nah, sehingga pelatihan harus membekali mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memetakan bagaimana kearifan lokal yang relevan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kompetensi guru juga menentukan suksesnya kurikulum. Nah, pelatihan ini fokus bukan hanya pada teori. Nah, tentu saja perlu keterampilan praktis mengintegrasikan budaya ke dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, refleksi membuka jalan inovasi. Nah, guru terbiasa dengan refleksi yang akan lebih adaptif. Yang ketiga, refleksi membuka jalan inovasi. Guru yang terbiasa melakukan refleksi akan lebih adaptif dan mampu menyesuaikan strategi ajarnya dengan kebutuhan siswa dan konteks daerah. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas memberikan makna. Nah, di sini pembelajaran lebih hidup saat guru bekerja sama dengan masyarakat. Nah, sehingga kearifan lokal bukan hanya dikenalkan, tapi dihidupkan bersama. Nah, elemen penting dalam pelatihan. Nah, apa saja elemen yang menjadi penting dalam pelatihan yang akan saya masukkan? Yaitu dengan merefleksikan terhadap praktik aktual. Nah, di sini yang pertama, sesi refleksi awal membentuk mindset. Nah, jadi untuk langkah ke praktik, seorang guru dan kepala sekolah harus memberikan refleksi pemahaman terhadap kearifan lokal. Nah, di sini penting karena sepengetahuan saya banyak guru yang cenderung melihat kurikulum hanya sebagai sesuatu yang baku dari atas ke bawah. Nah, tanpa ruang untuk adaptasi lokal, sehingga ini adaptasi lokal ini sangat dibutuhkan. Nah, di mana refleksi awal akan membuka wawasan mereka terhadap filosofi di balik integrasi kearifan lokal. Nah, saya pernah menyaksikan pelatihan yang langsung menjejalkan materi tanpa sesi refleksi yang mendalam. Akibatnya peserta pelatihan cenderung mengikuti instruksi secara mekanis saja, tanpa internalisasi nilai atau pemahaman mendalam tentang relevansi materi yang mereka peroleh. Nah, sehingga mereka kurang memiliki rasa terhadap ide-ide atau pengembangan pelatihan tersebut. Yang kedua, identifikasi dan pemetaan kearifan lokal partisipatif. Nah, pelatihan ini tidak hanya memberikan ruang kearifan lokal itu apa, tetapi membimbing peserta untuk mengidentifikasi sendiri kearifan lokal di lingkungan mereka. Nah, tentu saja ini melibatkan pemahaman nilai-nilai tradisi dan praktik lokal. Nah, sehingga keterlibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan ahli budaya menjadi bagian terintegral dalam proses identifikasi ini. Nah, ini akan memastikan bahwa kearifan lokal yang dipilih benar-benar relevan dan diterima oleh masyarakat setempat. Beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti atau saksikan seringkali menggunakan contoh kearifan lokal yang umum, nah, dari daerah lain, bukan dari daerah peserta pelatihan itu sendiri. Nah, ini tentu saja membuat peserta kesulitan untuk menghubungkan materi dengan konteks mereka. Nah, dengan pelatihan ini mereka akan diajak untuk turun langsung dan berdiskusi dengan komunitas mereka
untuk mengidentifikasi potensi lokal yang dapat diintegrasikan. Nah, kemudian yang ketiga, desain pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Setelah mengidentifikasi kearifan lokal, seorang guru perlu belajar bagaimana mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran yang relevan. Nah, ini termasuk mengembangkan modul, buku cerita, materi audiovisual yang mereka cerminkan dalam nilai-nilai praktik lokal mereka. Nah, tentu saja pelatihan ini akan fokus pada bagaimana mereka dapat mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan budaya lokal mereka. Nah, ini juga mencakup strategi bagaimana pembelajaran ini akan aktif dan interaktif. Nah, yang keempat, pengembangan asesmen autentik berbasis kearifan lokal. Nah, penilaian selaras dengan tujuan pembelajaran yang bernuansa lokal seperti proyek, kerajinan, observasi, dan bentuk lainnya. Nah, ini tentu menunjang berpikir kreatif dalam mengevaluasi. Yang berikutnya, sesi berbagi praktik baik dan mentoring. Nah, kolaborasi tidak hanya dengan komunitas, tapi juga antar sesama pendidik. Nah, di sini guru bisa saling tukar cerita praktik baik yang memungkinkan guru dan kepala sekolah berbagi pengalaman tentang tantangan dan solusi yang mereka temukan dalam mengintegrasikan kearifan lokal. Nah, ini tentu saja bisa membangun bagaimana komunitas belajar profesional dan mendorong saling mendukung sehingga mengurangi rasa terisolasi dalam meningkatkan motivasi. Nah, tentu saja guru dianjurkan untuk terus menyesuaikan strategi pengajaran mereka dengan konteks lokal dan kebutuhan secara kolaboratif. Nah, dengan memusatkan pelatihan pada pendekatan reflektif dan kolaboratif dalam integrasi kearifan lokal. Nah, program ini tidak hanya akan membekali guru dan kepala sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga menumbuhkan mindset yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam pendidikan lokal mereka. Nah, ini yang bisa disampaikan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.